wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya karena kita dapat berkumpul pada hari ini di Gria 17 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya Rizka Nadira Zahra akan bertugas sebagai moderator dalam acara kampanye dialogis Pemira periode 2025-2026. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya memperkenalkan Dewan Juri yang akan menilai jalannya debat pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan di sebelah kiri saya ada Pak Nazom. Mungkin Pak Nazom boleh berdiri terlebih dahulu. Di sebelah Pak Nazom ada Pak Bahtiar. Nah, di sebelah kanan ada Miss Marini. Dan juga di sini ada Memwit. Kami ucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang telah berkenan hadir pada hari ini. Baiklah teman-teman semua, disilakan untuk paslon menaiki panggung. Dan kami persilakan untuk tim ses yang akan mengikuti kampanye dialogis untuk naik ke atas panggung. Oke, baiklah, perhatian untuk semuanya dimohonkan agar dapat tetap tertib dan juga dimohonkan untuk handphone ataupun device disimpan terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, telah berada di depan kita semua pasangan calon ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Untuk pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan untuk memaparkan visi misi dan juga program kerja dari pihak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami dari Paslon 01 untuk membacakan CV, visi misi, serta program kerja yang sudah kami rancang. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Asqarim atau biasa yang lebih dikenal dengan Ikram dengan NIS 7835 dari kelas 11-2. Saya lahir di Bogor pada tanggal 20 Maret 2009. Saya berpendidikan sekolah dasar di SD Islam Terpadu Al Furqan Palembang, SMP Islam Terpadu Al Furqan Palembang, dan sekarang menjadi siswa SMA Plus Negeri 17 Palembang. Saya sudah aktif untuk mengejar prestasi dan juga organisasi baik itu dari SD hingga sekarang. Organisasi yang sudah saya ikuti adalah saya ketua OSIS atau Presiden Family di SMP Islam Terpadu Al Furqan Palembang, wakil 1 Bujang Kabinet Kalandara, wakil divisi kaderisasi Green Generation Palembang, dan juga anggota divisi kaderisasi dan pengembangan organisasi Forum OSIS Sekolah Islam Terpadu Sumatera Selatan. Saya juga menjadi anggota KKR pada divisi special event. Saya juga meraih banyak prestasi, seperti saya meraih juara umum 4 pada semester genap kemarin, bronze medal INASEC,
juga pernah menjuarai lomba basket KU13 bertingkat nasional. Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Abdul Hasan selaku calon wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Saya lahir di Palembang pada tanggal 5 Maret 2009. Saya saat ini menjabat sebagai Bujang Intelijensi SMA Plus Negeri 17 Palembang, dan saat ini saya menduduki di kelas 11-2 SMA Negeri 17 Palembang. Selanjutnya, saya telah terseleksi dalam lomba DBL Competition Honda 2025 sebagai peserta dalam permainan bola basket. Untuk prestasi yang telah saya dapatkan adalah yang pertama, Junior English Creativity Competition, yang dimana saya mendapatkan gelar terbaik dalam berbicara bahasa Inggris di depan para juri-juri. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan visi misi. Baik, visi misi kami adalah meningkatkan kemampuan siswa-siswi dalam berorganisasi melalui OSIS sebagai wadah pengembangan diri yang aktif, inovatif, dan berkarakter, serta dilengkapi dengan aksi nyata dan merata. Misi kami terdiri dari 4M, yaitu pertama, mengoptimalkan potensi setiap siswa-siswi SMA Negeri 17 Palembang dengan menjalankan program-program yang efektif serta resolutif. Dan yang kedua, menanamkan nilai tanggung jawab serta integritas kepada setiap anggota OSIS 17 melalui pembinaan karakter dan kepemimpinan. Lanjut untuk yang ketiga, kami akan mengaktifkan peran siswa dalam berorganisasi dan kegiatan sekolah dengan cara menyediakan ruang yang inklusif dan juga merata. Dan terakhir, untuk yang keempat, kami akan membangun hubungan yang baik antara siswa, sekolah, dan juga ikatan alumni sehingga tercipta lingkungan SMA Plus Negeri 17 Palembang yang kondusif dan juga kolaboratif. Selanjutnya untuk program kerja. Yang pertama, kami akan melanjutkan program kerja dari Kabinet Asa Pradipta, yaitu Berradio 17, yaitu jubel radio yang diputar setiap isoma ataupun istirahat kedua. Lanjut di sini Bujang Gadis 17 yang merupakan ajang mencari ikon ataupun contoh dari siswa-siswi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Yang ketiga, PPH ataupun Pesta Putih Hitam, yaitu acara tahunan pada akhir tahun semester genap yang dimana menunjukkan lomba-lomba band ataupun lomba dance dari setiap kelas. Untuk yang keempat, kami memiliki pagi sore, yaitu event class meeting yang meriah bertemakan karnaval. Baik, program kerja baru dari kami adalah Jubel Got Talent, yaitu ajang lomba pencarian bakat terbaik di antara murid SMA Negeri 17 Palembang. Selanjutnya ada pesta sekolah ulang tahun untuk merayakan HUT SMA Negeri 17 kita yang kita cintai. Yang selanjutnya ada Goal 17, yaitu gerak berolahraga asal kemampuan dan latih kebersamaan bersama 17 yang mana akan dilaksanakan di kelas meeting. Dan selanjutnya ada siswa inovatif berniaga, yaitu lomba pembuatan business proposal bagi kelas 10 dan juga lomba wirausaha atau berniaga bagi siswa kelas 11 dan kelas 12. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan jargon. Apabila kami mengucapkan bersama rayu, boleh dijawab bersatu tanpa ragu, bergerak, bergerak, semakin maju. Bersama rayu, bersatu melangkah maju, bergerak, jubel maju. Baik, terima kasih. Ingat, setiap orang bisa menyampaikan janji, Tapi yang bisa merealisasikan janji tersebut adalah orang yang pernah melakukannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih paslon nomor urut 1. Kita akan lanjut mendengarkan pemaparan visi misi dan juga program kerja dari pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim paslon nomor urut 2. Izinkan kami untuk membacakan visi, misi dan juga program kerja kami apabila kami terpilih menjadi sebagai ketua OSIS pada tahun periode 2025-2026. Yang saya hormati ibu-ibu guru dan teman-teman sekalian, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih
Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Muhammad Atal Uzai. Saya merupakan siswa di kelas 11 3 dengan NIS 7837. Saya memiliki pengalaman pendidikan yaitu di TK Supercamp, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Mahdi Sako, dan juga sekolah menengah pertama Islam Al-Azhar 33 Palembang. Saya juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS dan juga ketua MPK, serta saya mengetuai beberapa organisasi lainnya seperti Student Champion yang ada di SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang, dan saya juga mengetuai organisasi seperti Kirana dan organisasi Imsak Humas SMA 17 Palembang. Perkenalkan, nama saya Raisya Datau, dan di sini saya kelahiran Palembang 9 November 2009. Saya adalah orang yang aktif berorganisasi dan juga aktif untuk mengikuti lomba-lomba. Nah, di sini ada beberapa prestasi dan organisasi saya. Prestasi saya itu mencakup akademik dan non akademik. Untuk akademiknya tersendiri ada juga seperti Olimpiade Sains, dan untuk non akademik seperti taekwondo dan selainnya. Nah, untuk organisasinya tersebut ada kepengurusan OSIS SMP 9, terus ada asisten pelatih taekwondo, ada juga Pestelon Putri Pendidikan Sumatera Selatan. Nah, ada untuk anggota-anggota di SMA 17 itu ada Pokja 3R Ducil dan bidang SDM Adiaksa. Baiklah, selanjutnya izinkan kami untuk membacakan visi dan misi yang akan kami jalankan. Visi di sini itu adalah menjadikan OSIS sebagai wadah pengembangan bakat dan lembaga eksekutif yang mampu merangkul seluruh elemen di sekolah. Nah, untuk membentuk lingkungan yang bergerak sinergis dan juga terarah. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami juga memiliki banyak sekali misi, seperti yaitu untuk melancar dan melaksanakan program yang merangkul semua elemen sekolah SMA Negeri 17 Palembang. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai inspirasi dan teladan yang baik bagi seluruh siswa SMA Negeri 17 Palembang dan sekitarnya. Yang ketiga, itu memadai seluruh potensi bakat yang dimiliki oleh semua siswa dan siswi. Keempat, itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang memacu daya saing akademik dari nasional maupun internasional. Yang kelima, itu memupuk rasa solidaritas dan jiwa persaudaraan pelajar di SMA Negeri 17 Palembang. Untuk beberapa proker ini, yang pertama adalah proker Jubel Art Project, yaitu program rekreasi untuk seluruh masyarakat SMA Negeri 17 untuk berkolaborasi bersama Eskul Akustik. Selanjutnya ada kegiatan tugas Girmatch, yaitu tugas Eskul Girmatch, di mana semua siswa-siswi SMA Negeri 17 Palembang akan berpartisipasi dengan cara bertukar eskul dengan eskul yang akan diajak secara random, dan juga nanti akan menampilkan yel-yel sesuai dengan eskul yang ditukar. Untuk di hari bumi itu. Terus ada Spora 17, yaitu olahraga sportif 17. Ajang perlombaan ini seneng banget untuk kalian yang pengen olahraga ya. Ada e-sport, catur, bola basket, bulu tangkis, voli, dan travel. Selanjutnya ada eye catching 17. Jadi kegiatan ini itu seperti fashion show dan juga apa lagi tak? Fashion show dan juga penampilan cosplay menurut seperti film-film atau seri-seri animasi yang teman-teman semua minati. Terus ada Selasa 17, yaitu sastra berbahasa 17. Jadi ini perlombaan itu seperti cabang-cabang storytelling, dongeng, pidato dan lain-lain. Jadi perlombaan sastra. Terus ada Cedar 17, silakan Tata. Cedar 17 ini juga merupakan program yang dimana siswa-siswi akan melaksanakannya di sekitar tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan, dan mereka akan bercosplay sebagai profesi dan akan melaksanakan sebuah drama per kelas yang akan ditampilkan kepada semua masyarakat. Terima kasih, itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bilang sebentar, balasnya together we shall, together we shall. Oke, 1, 2, 3. Cepat, Together we fight, together we shine. Baiklah, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Setelah mendengarkan pemaparan dari
Mohon kondusif terlebih dahulu. Untuk seluruh siswa mohon kondusif. Oke, terima kasih. Setelah mendengarkan pemaparan dari paslon, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Pada sesi 2 ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Pertanyaan dari panitia, lalu dilanjuti pertanyaan dari juri. Izinkan saya untuk membacakan peraturan dari bagian pertama. Setiap pasangan calon akan disediakan gulungan kertas dari panitia. Gulungan kertas tersebut berisi nomor pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap pasangan calon. Setiap pasangan calon akan mengambil 1 buah gulungan kertas, sehingga setiap pasangan calon akan memiliki masing-masing 1 buah pertanyaan pada sesi ini. Pasangan calon 2 akan menjadi sebagai tim pro atas pertanyaan yang dimilikinya. Lalu, jawaban tersebut akan ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 1 sebagai tim kontra. Setiap pasangan calon akan diberikan waktu berpikir atau waktu berdiskusi selama 1 menit, terhitung sejak moderator selesai membacakan pertanyaan. Dan setiap pasangan calon akan diberikan waktu menjawab selama 5 menit. Kandidat lain diperbolehkan untuk menginterupsi jawaban dari pasangan calon yang sedang menjawab. Jika waktu telah lewat 1 menit setelah dimulainya kandidat tersebut menjawab pertanyaan, kandidat bisa menjawab pertanyaan dan diperbolehkan menolak interupsi dengan mengatakan ditolak. Dan jikalau diterima, mohon juga dikonfirmasi dengan diterima. Apakah telah dimengerti untuk para paslon? Terima kasih. Baiklah, untuk Baiklah, dipersilahkan untuk Naya dapat membawa fishbowl ke tengah. Dan untuk pasangan calon nomor urut 1 dan 2 dipersilahkan untuk ke tengah mengambil pertanyaan. Oke, dimohonkan untuk tidak dibuka terlebih dahulu, boleh langsung diambil aja. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, baiklah, paslon nomor urut 1 mendapatkan nomor 9 dan pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan nomor 11. Oke, terima kasih. Baiklah, dipersilahkan untuk duduk kembali untuk sebuah paslon. Untuk pasangan calon nomor urut 2, pertanyaan nomor urut 11. Mohon didengarkan secara baik-baik ya. Bagaimana cara Anda menjadikan OSIS sebagai wadah yang benar-benar mewakili seluruh siswa, bukan hanya kelompok tertentu? Kami berikan waktu 1 menit untuk berdiskusi. Oke, waktu kalian tinggal 10 detik lagi. Oke, paslon 2 silakan menjawab. Baiklah, saya izin untuk menjawab. Jawaban akan saya bacakan dalam 3, 2, 1. Yaitu di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara kami menyelenggarakan OSIS yang mewakili semua siswa.
Yang pertama yaitu terlebih dahulu adalah dengan menyeleksi anggota OSIS itu dari semua kalangan siswa yang berkeinginan untuk bergabung dengan organisasi OSIS, organisasi siswa intersekolah, tanpa membeda-bedakan walaupun mereka teman dekat dari kami. Yang kedua yaitu pemilihan secara objektif dengan cara tes dan juga wawancara minat bakat sesuai dengan segmen yang dipilih oleh mereka. Yang ketiga yaitu pada visi dan misi kami juga menyebutkan bahwa kami akan merangkul seluruh elemen di sekolah SMA Negeri 17 Palembang, yang dimana kami akan menerima semua aspirasi yang kalian sampaikan dengan cara membuka sebuah forum evaluasi dari siswa terhadap OSIS. Kami juga akan mendengarkan suara kalian tanpa memandang apakah kalian memang dari organisasi tertentu ataupun kalian memiliki kedekatan personal dengan anggota-anggota kami. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 1 berikan tanggapan sebagai tim kontra. Waktu kalian 5 menit. Baik, izinkan saya menanggap dan tanggapan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Anda tadi menyinggung seleksi di mana Anda ingin melakukan wawancara. Namun bagaimana Anda melaksanakan wawancara tersebut apabila tidak ada waktu yang memadai? Pertama, bagaimana jika Anda tidak bisa mengambil waktu KBM untuk melaksanakan wawancara? Bagaimana OSIS tahun kemarin juga tidak bisa melaksanakan wawancara karena alokasi waktu tersebut. Bagaimana juga Anda bisa mendengarkan serta merangkul seluruh elemen dari siswa tersebut, karena Anda belum menerangkan bagaimana Anda merangkul dan bisa mengajak semuanya secara nyata dan merata. Baik, saya selaku calon wakil ketua OSIS dari paslon nomor urut 1 izin menambahkan. Jadi seperti yang kita tahu dari program kerja kalian itu salah satunya ada serasa ataupun sastra dan budaya. Nah, bagaimana cara kalian untuk merangkul seluruh elemen yang ada di SMA Negeri 17 Palembang, sementara program kerja kalian saja cuma merangkul sastra dan budaya, tidak merangkul bidang-bidang lainnya seperti bidang olahraga. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Untuk paslon nomor urut 2 kami persilakan untuk berpikir semenit. Dan dimohonkan untuk menyertakan kesimpulan. Waktu kalian tinggal 10 detik lagi. Apakah sudah mau menjawab? Oke, waktu 5 menit akan dimulai ketika waktu 3 menit 46 detik dimulai saat kalian berbicara. Baiklah, izin menjawab dari sanggahan paslon 1. Yaitu yang pertama adalah bagaimana cara kami menuntut itu objektivitasan dan merangkul semua elemen yang ada di sekolah dalam proses seleksi anggota OSIS di SMA Negeri 17 Palembang. Yaitu yang pertama dengan tes wawancara yang mengintegrasikan teknologi seperti media meeting, Zoom, Jimit, dan juga aplikasi-aplikasi lain seperti WhatsApp. Selain dari itu, waktu seleksi wawancara juga akan dikoordinasikan dengan dewan-dewan guru, terutama dari kesiswaan dan juga kurikulum, supaya bagaimana caranya tidak menyangga atau melanggar jam KBM. Oke, izin menambahkan untuk suara dari siswa-siswa tersebut juga kami akan mendengarkan dan merangkul, yaitu dengan pendekatan personal dengan teman-teman sekalian. Nah, untuk tadi yang program kerja kami
Tidak. Maaf, Interupsi tidak. saudaraku. Ditolak. Interupsi saudaraku. Disilakan. Oke, kami berikan waktu 1 menit untuk interupsi. Baik, izinkan saya untuk menerangkan sangat saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Sekali lagi saya tekankan, bagaimana cara Anda merangkul? Anda tadi menyebutkan interpersonal. Apakah Anda bisa menjalin hubungan relasi dengan 360, bahkan mungkin 1000 siswa dari SMA Negeri Plus 17 Palembang? Saya rasa itu tidak mungkin. Karena apa? Untuk menjalin interpersonal seangkatan saja itu sudah sulit. Bagaimana Anda bisa menjalankan interpersonal dengan seluruh siswa? Itu menghitung guru dan juga mungkin dari alumni. Tambahkan lagi, kalian kita duduk di bangku kelas 10 yang sama yaitu 10-10. Pada masa kepemimpinan Atar di semester 1, Atar mundur dari jabatan dia ketua kelas 10-10. Mengapa? Karena Atar sendiri mengaku tidak sanggup untuk menghadapi Waktu kalian anggota dari siswa 8 detik lagi. 10-10. Untuk mohon kondusif ya, dipersilakan untuk paslon 1, paslon 2. Baiklah, izinkan saya untuk menjawab tanggapan dari paslon 1. Mohon untuk kondusif terlebih dahulu. Terima kasih, dilanjutkan untuk paslon nomor urut 2. Baiklah, bagaimana sih saya ingin merangkul semua elemen di lingkungan ini, guru dan 3 angkatan dari 27, 28, 29 dan nantinya ada angkatan 30. Itu ada dengan cara saya merangkul mereka melalui program-program yang akan kami lakukan. Di dalam setiap program pastinya akan ada sosialisasi. Dalam sosialisasi pastinya ada keakraban yang dibutuhkan supaya informasi tentang kegiatan tersebut tersampaikan. Dan kedua, objektif juga ke pernyataan Abiu. Mengapa saya turun jabatan saya dari kelas 10 dari ketua kelas menjadi siswa biasa? Itu karena tuntutan dari orang tua saya juga dan juga tuntutan dari wali kelas kami, yaitu Bu F. Ayona, yaitu alasan pergantian semester yang dimana saya dituntut untuk turun dan memberikan Oke, kesempatan mohon maaf, waktu sudah habis. Paslon nomor urut 2 diperbolehkan untuk menambah jawaban dari pertanyaan kalian tadi karena kalian masih mempunyai waktu 2 menit 39 detik. Apakah ingin menambahkan? Oke. Saya izin pertanyaan apa yang dimaksud oleh Pertanyaan yang pertama, karena kalian tadi dapat interupsi dari pasangan calon nomor urut 1, jikalau kalian ingin menambahkan atau yang sebelum interupsi diperbolehkan. Oke, baik. Izin menjawab dalam 1, 2, 3. Serasa, yaitu merangkul bagaimana sastra dan budaya. Tapi kami juga memiliki proker yaitu Spora, yaitu tentang proker olahraga yang ada basket, volley dan lain-lain. Apa kalian tidak dengar? Dan di Spora tersebut dan berbeda. Jadi kami setiap proker itu sudah kami ada aspek-aspeknya sendiri. Jadi misalkan Spora itu adalah olahraga, terus rasa tadi adalah sastra dan berbudaya. Terus ada lagi yang tentang kewirausahaan yaitu Starship. Jadi semua aspek-aspek ada di semua proker kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Masih ada waktu 1 menit. Tolong diberikan kesimpulan. Baiklah, izin untuk memberikan kesimpulan, yaitu kesimpulan dari kami adalah program kami itu sudah mencakup seluruh elemen sekolah, baik itu dari programnya, masyarakatnya, dan juga organisasi-organisasi yang ada di sekolah ini, termasuk dari siswa 3 angkatan maupun angkatan yang nanti akan datang. Kami bisa merangkul dengan cara mendekatkan mereka, dengan cara melakukan program-program tersebut dengan baik dan benar, dengan komunikasi yang baik, dan juga penggunaan media digital dan literasi. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Jadi pertanyaan dari paslon nomor urut 2 telah terjawabkan ya. Kita lanjut ke paslon nomor urut 1. Kalian mendapatkan nomor urut 9. Mohon didengarkan baik-baik. Bagaimana
cara Anda memastikan bahwa setiap program kerja OSIS dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya? Apakah sudah dimengerti? Kami berikan waktu 1 menit untuk berpikir. Waktu kalian tinggal 10 detik lagi. Oke, dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab. Waktu kalian 5 menit dimulai saat kalian berbicara. Baik, jawaban saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Kami sangat paham bahwa program kerja yang kami janjikan harus bisa terlaksanakan secara nyata serta merata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison, visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi. Jadi, kami akan melakukan program kerja tersebut dan juga kami akan membuka forum afirmasi bagi siswa, baik itu sebelum atau sesudah melaksanakan program kerja, sebagai bentuk kerangkulan kami, sebagai bentuk usaha kami untuk menerima pendapat dari khalayak ramai. Selanjutnya, setiap selesai proker dilaksanakan, kami akan melaksanakan evaluasi, yang dimana kami akan melaksanakan evaluasi baik itu secara digital maupun secara langsung. Contohnya, jika menggunakan media digital, kita dapat menggunakan MGL yang saat ini sedang beredar. Dan untuk selanjutnya, jika secara langsung kita dapat mengumpulkan ketua kelas, sehingga kita tahu kekurangan dan kelebihan dari proker yang kami miliki. Dan kami dapat mengetahui indikator keberhasilan yang kami miliki. Terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa kami yakin kami bisa memastikan tiap proker terjalan dengan baik. Dan juga dengan adanya forum afirmasi tersebut, kami yakin bahwa kami bisa menerima pendapat serta menerima afirmasi dari setiap siswa. Sehingga program yang kami lakukan akan terrealisasi secara nyata dan juga merata, bukan hanya janji belaka. Oke, Terima kasih. terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Baiklah, tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2 sebagai tim pro. Waktu kalian dimulai saat kalian berbicara. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan saya terlebih dahulu. Dari pernyataan dari paslon nomor 1 tadi, mereka menyebutkan bahwa mereka akan melakukan sebuah insentif atau evaluasi melalui media yang kredibilitasnya bisa dipertanyakan, tidak bisa dipertanyakan. Misalnya NGL itu sifatnya anonim dan tidak bisa dilihat siapa yang memberikan tanggapan-tanggapan tersebut, siapa yang memberikan feedback tersebut. Apakah feedback yang diberikan itu dari siswa yang benar-benar siswa yang anggota OSIS tadi yang kabinet mereka, atau memang siswanya memang benar-benar yang bukan OSIS, yang benar-benar seharusnya target audiensnya itu menyampaikan feedback mereka terhadap program kalian. Interupsi saudaraku. Apakah diterima? Benar, diterima. Silakan waktu interupsi 1 menit. Baik, sanggahan saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, Anda menyebutkan bagaimana jika apa yang forum yang kami digunakan itu tidak memiliki kredibilitas. Baik, ada solusi terkait hal tersebut. Pertama, kita bisa menggunakan format. Namun, jika memang masih diragukan kredibilitasnya, bagaimana jika ada siswa yang ingin menyuarakan aspirasinya, namun mereka malu atau tidak ingin menyuarakan identitas mereka, namun mereka ingin untuk beraspirasi? Apakah Anda tidak ingin menerima aspirasi dari mereka? Dan juga bisa
dilaksanakan forum-forum lainnya, baik itu bersama ketua eskul atau ketua organisasi lain untuk mendengar aspirasi dari mereka. Terima kasih. Oke, waktu 1 menit untuk pasangan calon nomor urut 2. Baiklah, tadi Iqbal menyebutkan bahwa kita seharusnya membuka forum-forum tadi untuk mendengarkan aspirasi mereka. Bagaimana jika mereka malu? Pertanyaannya, apa kewajiban kita dari tugas kita sebagai pemimpin yang seharusnya berinteraksi langsung kepada semua masyarakat yang ada di lingkungan Jubel ini? Karena seharusnya pemimpin yang bijak, yang baik itu adalah pemimpin yang aktif menanyakan aspirasi-aspirasi dan tanggapan dari seluruh masyarakat yang mereka pimpin. Bukan hanya menunggu, tapi juga menanyakan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, seharusnya pemimpinlah dan kitalah yang harusnya mendekati semua masyarakat yang ada di lingkungan ini. Bukan menunggu mereka yang mendekatkan diri pada kita. Seperti itu. Siap, terima kasih. Oke, untuk pasangan calon nomor urut 1, kalian masih mempunyai waktu 3 menit. Jikalau ingin melanjutkan apa yang ingin kalian bicarakan. Waktu dimulai saat kalian berbicara. Baik, jawaban lanjutan saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya rasa kalian kurang memahami. Kami tidak menyebutkan bahwa harus melalui online, tapi kami memberikan opsi, yaitu bisa dilakukan secara langsung baik dan tidak langsung. Bagaimana apakah Anda yakin Anda bisa berinteraksi dengan seluruh sekolah? 1000 siswa. Apakah Anda yakin? Saya rasa tidak. Karena apa? Bahkan dalam skala yang lebih kecil, dalam angkatan kita saja, saya yakin kalian belum mampu untuk berinteraksi dengan 360 lebih 11 kelas ini. Contohnya juga di organisasi. Apa organisasi yang Anda punyai sekarang, Atta? Mungkin itu saja. Dan sekalian saya simpulkan bahwa kami yakin kami bisa memastikan program kami terjalan dengan nyata serta merata sesuai juga dengan misi kami, yaitu mengoptimalkan potensi setiap siswa-siswi SMA 17 dengan menjalankan program-program kerja yang efektif serta resolutif. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih. Sudah selesai kita bagian 1. Bagian 1 kita telah selesai, akan lanjut di bagian kedua. Izinkan saya untuk membacakan aturannya. Bagian kedua adalah pertanyaan dari juri. Berikut adalah aturan dari bagian kedua. Juri dipersilakan memberikan pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan untuk paslon yang diinginkan. Lalu, paslon yang ditunjuk tersebut akan menjadi tim pro, serta tim lawan akan menjadi tim kontra, sehingga kedua paslon saling menanggapi dalam pertanyaan yang ditujukan oleh juri. Apakah sudah dimengerti untuk seluruh paslon? Oke, baiklah. Pertanyaan pertama akan diberikan oleh Memwit. Siap. Pertanyaan pertama akan didahulukan oleh Miss Marin. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa ya, paslon 01 maupun 02. Langsung saja pertanyaan. Kita tahu bahwa di negeri ini banyak sekali orang pintar ya. Jadi kita nggak krisis intelijensi. Namun kita semua tahu negeri ini nggak maju-maju gitu. Ada sesuatu hal yang menjadi tanda tanya ya, seperti itu. Nah, kalian kan calon pemimpin nih. Kalian adalah bibit unggul yang nantinya akan memimpin negeri ini. Bagaimana tanggapan kalian sebagai seorang pemimpin yang bukan yang tidak hanya mengutamakan intelijensi, tapi juga harus bagaimana kita menata agar kita tidak krisis akhlak di situ.
Ya, dari tadi saya dengar bahwa kalian sudah menyuarakan bagaimana kita bisa maju, bagaimana siswa bisa unggul seperti itu. Unggul saja nggak cukup, tapi harus ada harus imbang balance antara intelijensi dan akhlak. Itu yang pertama. Bagaimana pendapat masing-masing paslon? Yang kedua, saya kebetulan Miss itulah bagian lingkungan. Kita tahu lingkungan SMA 17 ini nggak pernah selesai gitu ya, terutama untuk pengelolaan sampah. Nah, Miss pengen nanti di kepemimpinan kalian itu harus ada dampak, harus terlihat perubahan di lingkungan, terutama untuk sampah. Apa sih inovasi yang bisa kalian berikan, dan itu bisa jangka panjang? Bagaimana apa inovasi yang akan kalian berikan untuk mengatasi atau menjaga lingkungan SMA 17 ya? Jadi langkah nyata apa yang akan kalian lakukan sebagai organisasi yang itu nanti bisa menjadi menjadi tolak ukur atau merangkul seluruh siswa sadar akan lingkungan SMA 17. Itu saja, terima kasih. Oke, baiklah, untuk paslon sudah dapat dimengerti semua pertanyaannya. Kami berikan waktu berpikir untuk pasangan calon nomor urut 2 1 menit, dimulai dari sekarang. Untuk siswa-siswi dimohonkan untuk tetap fokus ya di debat ini. Mohon untuk device-nya disimpan terlebih dahulu. Dan waktu untuk paslon nomor urut 2 telah habis. Silakan menjawab. Waktu akan dimulai saat kalian berbicara. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Mas Marini, yaitu masalah yang telah kita hadapi di Indonesia ini akhir-akhir ini adalah banyaknya orang pintar tapi sedikitnya orang yang berakhlak dan beradab. Bagaimana cara kita mengatasi itu? Simple. Dengan caranya adalah dengan kita sendiri, mulai dari kita sendiri yang menjadi agen-agen perubahan. Kita semua tahu, tentu kita itu tidak bisa mengendalikan orang-orang yang memang sudah lebih tua dari kita atau mungkin yang sebaya dari kita. Kemampuan kita untuk mengendalikan mereka itu terbatas. Namun seperti misalnya adik-adik kita, adik-adik kandung, misalnya adik-adik angkat di sekolah ataupun anak-anak yang mungkin akan dibesarkan oleh teman-teman kita semua, termasuk diri saya sendiri, generasi berikutnya. Itu bagaimana cara kita mengajarkan mereka akhlak-akhlak dan adab-adab positif yang nantinya akan dikembangbiakan, yang nanti akan disebarkan juga melalui sistem keluarga tersebut. Selain dari itu, oh ya, kita juga di sini tinggal di negara Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang beragama, yang berarti agama tersebut bisa menjadi landasan untuk memelihara adat istiadat dan juga hal tersebut tanpa menghilangkan yang namanya kepintaran dan kecerdasan intelektual. Oke, izin menambahkan untuk pertanyaan yang kedua yaitu lingkungan. Kami memiliki proker yang bernama Tukas Green March 17. Di sini adalah proker untuk tukar eskul dari tahun-tahun sebelumnya dengan dikombinasikan dengan Duta Cinta Lingkungan. Karena bisa dilihat di sini Duta Cinta Lingkungan di 17 kemarin itu kurang diapresiasi oleh OSIS. Karena ada acara-acara OSIS itu setelah acara pasti Ducil turun tangan untuk membersihkan dan
Apakah Interupsi diterima? saudaraku. Apakah diterima? Siap tidak? Interupsi saudaraku. Siap tidak? Interupsi saudaraku. Siap diterima. Baik, terima kasih atas interupsinya. Maka saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Anda tadi menyebutkan bahwa bagaimana OSIS tidak kurang mengapresiasi Dukcil. Menurut saya di sini OSIS bukan kurang mengapresiasi, tapi OSIS di sini merangkul duta cinta lingkungan. Bagaimana saya juga mengikuti dalam kepanitiaan event-event dalam OSIS Kabinet Asa Pradipta, saya yakin bahwa OSIS itu merangkul kalian, OSIS itu merangkul Dukcil, dan juga bahkan ya itu adalah salah satu cara bagaimana untuk menunjukkan kinerja dari Dukcil tersebut. Bukan berarti OSIS itu tidak mengapresiasi kalian, tapi OSIS memberikan ruang bagi Dukcil untuk bekerja secara nyata. Terima kasih. Oke. Oke, untuk paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab 1 menit. Baiklah, siap izin untuk menjawab interupsi dari iklan tadi. Baiklah, mohon maaf sebelumnya kami sebenarnya tidak bermaksud bahwa Dukcil ini kurang diapresiasi. Tapi menurut kami OSIS ini kurang memberi spotlight kepada Dukcil 17 tentang kegiatan-kegiatan. Bahkan setiap kegiatan itu kami tidak pernah melihat sponsor yang namanya dari Dukcil 17 ataupun ruang diberikan untuk anggota-anggota Dukcil 17 untuk memberikan sosialisasi secara secara terang-terangan dan juga secara langsung. Maka dari itu kami mengadakan program Turkas yang memang fungsinya untuk kami berkolaborasi dengan Dukcil 17 dan juga program-program lain seperti Starship untuk berkolaborasi dengan Duta Literasi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk paslon 1. Kalian masih mempunyai waktu 1 menit ya. 1 menit 21 detik. Apakah ingin melanjutkan? Paslon 2. Paslon 2 masih mempunyai waktu 1 menit 21 detik. Apakah kalian ingin melanjutkan tanggapan kalian? Baiklah, izinkan kami melanjutkan sedikit lagi ya dari Miss Marini. Di sini saya akan ingin memberikan call to action bagi semua siswa-siswi kelas 11 di SMA Negeri 17 Palembang sekarang ini. Tentunya kalian semua, kita semua, saya sendiri juga nantinya akan menjadi orang tua, akan membesarkan anak-anak generasi selanjutnya, dan juga kita memiliki adik-adik di rumah yang harus kita didik. Maka dari itu, saya berpesan kepada kalian semua dan diri saya sendiri untuk nantinya mohon menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan juga mampu untuk mendidik karakter akhlak dan akhlakul karimah pada keturunannya yang akan datang. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari Miss Marini. Waktu kalian akan dimulai ketika kalian berbicara. Baik, saya akan memulai jawaban saya dalam 3, 2, 1. Kami juga tahu bahwa adab dan akhlak itu adalah di atas dari segala hal. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-adabul fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Mau Anda sepintar apapun, mau Anda lebih jenius dari Albert Einstein, kalau misalkan kalian tidak punya adab, maka semuanya akan hancur. Dan juga waktu itu bisa diobati, tapi watak itu tidak bisa. Selanjutnya saya akan menjawab yang dari lingkungan. Kami juga sangat tahu, kami juga sangat sadar akan keprihatinan lingkungan, baik itu di SMA Negeri 17 Palembang maupun di jangkauan yang lebih luas. Saya sendiri adalah bagian dari organisasi Green Generation Palembang periode 2025-2026 di wakil divisi kaderisasi, dan juga tim saya Soli adalah ketua Green Generation Sumatera Selatan 2020. Siap, ditolak. Mohon interupsi 2025-2026. Tidak, terima kasih saudaraku. Mohon interupsi. Siap, dipersilakan. Kami berikan waktu 1 menit untuk interupsi. Baiklah, izinkan saya untuk menginterupsi jawaban Ikram tadi. Ikram tadi menyebutkan bahwa akhlak juga adalah
kepentingan yang nomor satu di atas ilmu. Tapi kalian tidak menyediakan sebuah program yang mendukung pengembangan akhlak dan karakter tersebut. Dan juga di era sekarang ini banyak juga yang namanya akhlak adab itu disalahgunakan, terutama di beberapa instansi akhlak dan sifat nurut dan sifat patuh itu sebagai sifat-sifat yang ternyata feodalisme, bukan sifat akhlakul karimah. Ya, walaupun juga lingkungan itu penting, mengapa kalian tidak punya program tentang lingkungan? Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Paslon 1 mempunyai waktu 1 menit untuk menjawab interupsi. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Atar untuk sanggahan ataupun interupsinya. Pertama-tama, seluruh program dari kami ini melibatkan akhlak. Contohnya seperti Bujang Gadis 17. Untuk menjadi Bujang Gadis 17 diperlukan akhlak yang baik, akhlak yang bagus untuk menjadi contoh dari siswa-siswi SMA Negeri 17 Palembang. Dan selanjutnya, untuk lingkungan. Lingkungan itu kolaborasi antara OSIS dan Duta Cinta Lingkungan seperti yang telah disebutkan oleh ketua saya Ikrom dan juga Soldi Askia. Mereka merupakan anggota dari GGP Green Generation Palembang dan juga Green Generation Sumsel. Oleh sebab itu, kami akan berkolaborasi dengan seluruh organisasi-organisasi terkait lingkungan. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 1, kalian masih mempunyai waktu 3 menit 51 detik untuk melanjutkan pertanyaan dari Miss Marini. Waktu akan dimulai saat kalian berbicara. Baik, melanjutkan jawaban dari Ikram tadi terkait watak. Watak tidak terbagi menjadi dua, karakter dan watak. Watuk tidak bisa diobati sementara watak bisa diobati sementara watak tidak bisa diobati. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus membenarkan dari kepalanya dulu, dari orang tua, sehingga tidak terjadi kebusukan untuk buntut-buntutnya ataupun organ tubuh selanjutnya. Maka daripada itu, kesimpulan dari tim kami adalah kami yakin dan tahu pentingnya adab serta kebersihan lingkungan kita, dan kami yakin kami bisa untuk menerbitkan program-program kerja untuk mendukung hal tersebut. Seperti bagaimana dalam terkait adab tadi ada Bujang Gadis 17, di mana Bujang Gadis 17 adalah ikon atau contoh dari SMA Negeri 17 sendiri yang berprestasi, berinovasi dan juga berkarakter. Balik ke adab tadi, dan juga dalam lingkungan kami memiliki pengalaman tadi di organisasi di bidang lingkungan, dan kami yakin kami bisa mengambil arahan dan juga mungkin program kerja serta dukungan dari organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Dari Miss Marini, apakah ada pertanyaan tambahan atau hal yang... Terima kasih untuk kedua paslon. Sebenarnya Miss tuh dari tadi menunggu apa sih langkah nyatanya yang nanti itu akan berdampak besar untuk siswa, untuk lingkungan. Seperti itu sebenarnya langkah realnya gitu. Kalau setaunya mendengar jawaban kalian tadi, Miss tuh menangkap kolaborasi gitu. Kolaborasi aja nggak cukup untuk mengatasi hal yang luar biasa ini. Masalah ini sangat kompleks ya. Jadi pengennya tuh langkah nyata. Mungkin nanti bisa dipikirkan lagi apabila memang sudah terpilih untuk menjadi ketua dan wakil. Itu saja sih, takutnya terlalu panjang. Terima kasih. Baiklah, untuk paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tambahan, yaitu langkahnya. Oh, nggak usah. Oke, baiklah, kita langsung lanjut saja ke pertanyaan kedua. Dari juri yang kedua itu dari Mepwit. Siap izin, Mep. Terima kasih moderator, mudah-mudahan kedengaran suara saya ya. Terima kasih kepada kedua paslon, terlihat kompetitif dan mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kalian calon-calon leaders ya, mudah-mudahan. Ada satu pertanyaan, untuk keduanya berlaku pertanyaan yang sama.
tetapi dengan background yang berbeda berdasarkan presentasi kalian tadi. Untuk yang paslon 1 berdasarkan presentasi kalian di program. Kalau kita lihat satu organisasi itu bisa menjadi besar kalau programnya jelas, terarah. Tapi kalau programnya tidak jelas mau kemana atau hanya sekedar menyontek dari program sebelumnya, buat apa kita pilih leader seperti itu? Artinya dia tidak punya creativity, dia tidak bisa menangkap aspirasi. Sama, misalnya ada perempuan, badannya bahenol, tapi kepalanya tidak ada. Tidak akan ada yang tertarik. Jadi, yang harus kalian pertahankan adalah karena berdasarkan presentasi kalian ini ya, program yang kalian paparkan tidak jelas sama sekali. Dan kalaupun jelas, semua program yang kalian paparkan yang kontennya jelas, semuanya adalah program-program lama, bukan program baru dari kalian. Tidak terlihat adanya kreativitas di sana. Itu untuk paslon 1. Untuk paslon 2, tadi ada 2 statement yang betul-betul membuat kita harus berpikir ulang siapa sebenarnya calon leader yang mau kita pilih. Itu paslon 2 ya. Statement yang pertama adalah saya mundur karena permintaan orang tua saya supaya saya tetap bisa bertahan dengan pembelajaran saya, dengan kegiatan pembelajaran saya. Terus statement yang kedua di sesi yang terakhir tadi menyatakan bahwa kita sebagai orang muda tidak bisa mengendalikan orang-orang tua atau yang usianya di atas kita. Dari 2 statement ini, seandainya nanti Anda terpilih jadi ketua OSIS, kita akan mikir dong, jangan-jangan untuk urusan menjadi ketua kelas aja Anda mundur di tengah jalan. Jangan-jangan saat jadi ketua OSIS Anda mundur di tengah jalan. Mau dibawa kemana OSIS SMA Negeri 17 Palembang? Sebagai Anda tahu, ketua OSIS 2 tahun lalu, ketua OSIS 2 tahun lalu itu menjadi ketua himpunan ketua OSIS se-Sumatera Selatan. Jadi dan itu tidak mungkin dipotong di tengah jalan jabatannya. Dan soal kata mengendalikan orang tua, bukan mengendalikan, tapi bagaimana kita persuade sama orang tua itu. Bagaimana kita menyatakan, menjelaskan. Kalau itu saja tidak bisa dilakukan, kita ragu dong untuk tugas yang lebih besar. Karena ketua siswa di sini, di satu sekolah SMA ini adalah ketua OSIS. Pertanyaan untuk keduanya, dengan latar belakang masing-masing, apa jawaban kalian? Berhubungan dengan latar belakang ya, karena paslon 1 dan paslon 2 itu berbeda. Pertanyaannya simpel aja. Kenapa kalian layak dipilih? Terima kasih. Oke. Dipersilakan untuk seluruh paslon, waktu berpikir kalian dimulai dari sekarang.
1. Sebelumnya saya izin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk setiap paslon tidak akan ada yang menanggapi. Jadi kalian fokus untuk menjawab pertanyaan dari Memwit saja. Dimulai dari paslon nomor urut 2. Namun diperbolehkan adanya interupsi ya. Apabila ada. Oke, mohon maaf. Jadi apabila paslon 1 mau menanggapi diperbolehkan ya, Mem? Oh, enggak. Jadi mohon maaf agak bingung. Jadi pada saat ini kalian cuma menjawab pertanyaan dari Mem. Tidak ada tanggapan, tapi ada interupsi. Jadi interupsi hanya 1 menit. Kalian tidak diperbolehkan memberikan tanggapan mengenai jawaban dari paslon 2 atau paslon 1, tapi kalian diperbolehkan untuk interupsi. Kami mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu akan berjalan ketika kalian berbicara. Baiklah, siap. Izin saya akan menjawab pertanyaan dari Memwit. Sebelumnya saya ingin mengklarifikasikan diri saya terhadap mengapa saya bisa dipaksa mundur oleh orang tua saya untuk turun dari jabatan ketua kelas di kelas 10 kemarin. Pertama, saya sebenarnya menggunakan skala prioritas yang waktu itu, mengingat juga latar belakang saya itu pernah menjadi ketua OSIS, ketua MPK. Di masa kepengurusan itu, saya sebenarnya banyak juga dipaksa untuk ganyang, bukan dari orang tua saya sendiri, tapi juga teman-teman saya sendiri yang memaksa saya untuk turun dari jabatan ketua OSIS karena mereka tidak setuju dengan saya. Yang jelas saya menolak dong, walaupun memang kekuatan tolakannya lebih kuat daripada yang turun dari jabatan ketua kelas tadi. Jadi alasan kenapa saya turun dari posisi ketua kelas tadi, karena saya menilai memang posisi ketua kelas itu signifikansinya masih membawa nama kelas yang bisa digantikan oleh orang lain, seperti wakil saya yang waktu itu adalah Abiyu Hausan. Tapi kalau skalanya seperti OSIS atau organisasi yang besar, saya jelas tidak akan pernah menerima ajakan atau serangan untuk saya ganyang dari posisi yang sangat tinggi dan jabatan tersebut. Ditolak. Interupsi saudaraku. Ditolak. Oke, lanjut untuk paslon nomor urut 2. Jadi mengapa saya berhak untuk dipilih adalah karena saya tahu kapan saya harus maju dan kapan saya harus mundur. Saya juga mempertimbangkan bukan hanya dari segi diri saya sendiri, saya harus atau tidak, tapi juga skala organisasi itu organisasi apa? Apakah dia berpengaruh bagi sangat banyak orang atau hanya untuk sebagian orang saja? Yang nantinya kalau misalnya saya turun misalnya mengeneralisasikan seluruh organisasi, jatuhnya saya malah yang egois. Padahal saya menginginkan yang terbaik dari semuanya. Siap, terima kasih. Tidak. Interupsi saudaraku. Oke, baik. Berarti paslon nomor urut 2 wajib menjawab. Interupsi. Interupsi diberikan 1 menit. Baik, persoalan saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Anda tadi menyebutkan skala prioritas dan Anda mengingatkan kembali tentang organisasi Anda di SMP. Boleh saya tekankan bahwa SMP bukanlah SMA. Saya saja yang memiliki pengalaman sebagai OSIS, saya yakin bahwa saya bisa menyeimbangkan skala prioritas saya. Namun Anda yang turun dari jabatan Anda sebagai ketua kelas, apakah Anda yakin jika OSIS mengganggu skala prioritas Anda yang lain? Bagaimana jika kembali lagi disuruh untuk turun? Apakah Anda bisa untuk menolak itu? Dan itu juga datang dari orang tua. Bagaimana Anda bisa untuk durhaka, untuk menolak dari arahan dari orang tua Anda? Terima kasih. Oke, pasangan calon nomor urut 2, waktu 1 menit untuk menjawab. Baiklah, izinkan saya untuk menjawab interupsi dari Krom. Dari tadi saya menerangkan mengapa saya menggunakan skala prioritas dan bahwa masa kepemimpinan SMP itu beda dengan masa kepemimpinan SMA. Namun nyatanya berbagai pengalaman yang saya dapatkan dari SMP itu sangat berharga bagi saya untuk nantinya menguji mental saya untuk menjadi anak organisasi di SMA. Saya sekarang juga
sedang memimpin sebagai ketua eskul Kirana dan juga ketua koordinator Intan Bidang Humas yang biasanya kalian suka dengar ngaji di jam ke 0 pagi tadi. Itu juga kenapa saya menggunakan skala prioritas itu sangat stubborn. Sebenarnya itulah yang memaksa saya yang nantinya untuk beradaptasi dengan keadaan SMA. Jadi skala prioritas SMP saya dan Waktu SMA itu kalian berbeda. tinggal 8 detik lagi. Siap, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 2, kalian masih mempunyai waktu 1 menit 29 detik. Apakah ingin melanjuti jawaban untuk Medwit tadi? Oke, waktu dimulai saat berbicara ya. Baiklah, mengulang lagi mengapa saya berhak atau pantas untuk dipilih menjadi calon ketua OSIS periode 25-2026. Itu yang pertama karena dari pengalaman saya sendiri yang sudah banyak mengikuti organisasi dan juga pelatihan bahkan di tingkat nasional. Saya pun selain dari organisasi konvensional seperti OSIS dan MPK, saya juga pernah memimpin sebuah tim kreatif di sebuah channel YouTube itu yang membernya dari seluruh dunia internasional, yang dimana komunikasinya membutuhkan komunikasi yang sophisticated. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri sana yang time zone-nya berbeda dengan saya, yang jauh berbeda berjam-jam sampai. Baik, mungkin itu menjawab pertanyaan Mel. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Kita akan lanjut ke paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari Memwit. Waktu kalian akan dimulai ketika kalian berbicara. Baik, jawaban akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, untuk pertanyaan dari Memwit yang pertama yaitu terkait program kerja. Mengapa kami masih menggunakan program kerja yang lama? Seperti yang kita tahu, visi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Dan janji bisa dikatakan oleh semua orang, tapi tidak semua orang bisa melaksanakan janji. Oleh sebab itu kami hanya memberi 2 program kerja, yaitu JGT, Jubel Got Talent yang mencakup seluruh bidang yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Plus Negeri 17 Palembang, dan juga Sinergi 17 untuk siswa-siswi SMA Negeri 17 Palembang meningkatkan kemampuannya dalam bernegosiasi maupun marketing. Nah, untuk 6 proker kami yang melanjutkan dari kabinet sebelumnya itu, kami perlu mengembangkannya, kami perlu melanjutkannya agar lebih baik ke depannya sehingga kesalahan yang dilakukan oleh kabinet sebelumnya tidak terulang lagi di kabinet kami. Seperti itu. Terima kasih. Baik, izin menambahkan dan tambahan materi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dari Jubel Got Talent ini bertujuan untuk mencari bakat-bakat terbaik dari siswi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Mungkin Memwit menanyakan bagaimana teknisnya, maka terdapat 2 kemungkinan untuk Jubel Got Talent ini. Jika memungkinkan, maka Jubel Got Talent ini akan dilaksanakan secara skala yang lebih besar. Namun, apabila alokasi waktu dan hal lain yang tidak memungkinkan, maka Jubel Got Talent ini bisa dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil. Kita padukan dengan program kerja seperti class meeting. Dan untuk menjawab kenapa kami layak dipilih, kami memadukan kolaborasi, di mana Abiu adalah orang yang tegas dan juga berlatar belakang olahraga, sedangkan saya dengan pengalaman organisasi saya dari SMP, saya gabung ke forum OSIS Sekolah Islam Terpadu Sumatera Selatan menjadi anggota dari divisi kaderisasi dan pengembangan organisasi. Saya juga presiden family atau ketua OSIS dari SMP Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Saya juga aktif mencari prestasi sehingga kami yakin kami layak untuk dipilih. Layaknya seperti puzzle, kami sangatlah cocok dan kami sangatlah layak untuk dipilih. Kami saling melengkapi dan kami yakin dengan rayu maka Jubel akan menjadi semakin maju. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Dari Memwit, apakah ada pertanyaan tambahan atau kritik? Terima kasih moderator. Ini tidak pertanyaan lanjutan ya, tidak ada apapun yang kalian jawab itu tidak ada benar atau salah, karena itulah gambaran kalian. Mungkin resume yang bisa diambil dari kata-kata kalian sebagai gambaran untuk para pemilih di sini, calon-calon pemilih. Kenapa kita harus memilih paslon 1 atau paslon 2? Kalau paslon 1 dan paslon 2 jelas keduanya punya latar belakang berorganisasi.
keduanya bagus untuk hal itu. Tidak ada yang kami khawatirkan untuk hal itu. Paslon 1 berdasarkan jawaban tadi jelas mengatakan bahwa kami mengikuti program lama. Program baru ya kami baru ketemunya 2. Artinya tim kreativitasnya memang masih diragukan. Itu kesimpulannya. Sedangkan untuk paslon 2 berdasarkan jawaban tadi jelas sekali emosional menjawab kenapa saya mundur, kenapa dengan sangat emosional. Dari situ terlihat ada satu kata, ada satu statement yang penting digarisbawahi oleh para calon pemilih untuk mengapa memilih paslon 2. Karena paslon 2 tadi jelas menyatakan, ya ada statementnya penting sekali bahwa saya beda pada saat menjadi ketua kelas nanti. Oke, di ketua kelas saya mundur, tapi di ketua OSIS nanti saya nggak bakalan mundur. Ada garansi seperti itu, tetapi harus diingat semuanya, nak, bahwa menjadi pemimpin itu bukan seberapa besar orang-orang atau masa yang lo pimpin, tetapi seberapa bisa kalian memimpin orang-orang di dalam organisasi kalian dan seberapa bisa kalian membawa besar organisasi kalian. Ya, oke itu. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih Mem Wit atas saran dan juga kritiknya ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari Mem Wit itu tadi merupakan akhir dari acara kita hari ini. Demikianlah jalannya debat pada sesi 2 ini. Terima kasih banyak kepada seluruh pasangan